dulu. Saya mau lihat isinya. Pengertian macam-macam, cara mengetahui. Tolong ditambahkan 1 poin lagi, bisa nggak? Bisa, Bu. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi validitas, apakah ada? Oh, ada, Bu. Tapi ya udah nanti kami cari, Bu. Nanti ini ya dimasukkan ya faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Iya, Lanjut Bu. ke bawah. Bisa ke bawah lagi. Baik. Ini yang teknis dulu ya. Teknis itu kelihatannya kalian masih tipe-tipe. Ini ada banyak istilah bahasa asing yang belum kalian ketik. Miring ya. Ini apa ini maksudnya? Kalau itu Bu, sebenarnya kan kami dari awal mengerjakannya itu di Google Doc ya Bu. Terus? Mungkin saat di convert mungkin ada perubahan sedikit, tapi kalau berdasarkan yang kami kerjakan kemarin di bagian itu sebenarnya sudah ada dimiringkan sedikit Bu untuk istilah-istilah asing sebenarnya. Mungkin itu artinya mengukur apa yang hendaknya diukur gitu, Bu. Iya. Jadi nanti tolong diperbaiki ya. Lalu saya kok masih belum paham yang tadi Vinon bilang tentang ngetik di Google Doc ya. Maksudnya Vinon, apakah kalau misalnya mengetik di Google Doc itu terus bisa merubah sendiri ya? Yang tadi Vinon katakan itu apa ya maksudnya? Mungkin ada, karena kan sebelumnya kami mengerjakan di Google Docs ya Bu. Di Google Docs itu mungkin sewaktu memindahkan ke Word itu bukan saya yang memindahkan langsung, jadi saya nggak mengecek lagi Bu. Nah seingat saya kan tadi Ibu bilang kalau ada bagian harusnya dimiringkan, apalagi untuk bagian pengertian dari hal ini Bu. Terus? Nah mungkin saya kurang tahu ini yang memindahkan, tapi seingat saya itu saya mengerjakan bagian ini. Saya ingat banget kalau mungkin ada bagian yang udah di bagian pengertian para ahli ini sudah saya berikan tanda tulisannya, saya ubah jadi miring Bu, supaya membedakan dengan yang lain gitu Bu. Ya, oke. Cuma ini saya ingatkan lagi ya, secara teknis saya kurang tahu itu sebabnya bagaimana. Tapi yang jelas ketika mengubah dari dokumen Google Doc ke Word, kelihatannya ya juga tidak berubah format harusnya, karena saya juga sering melakukan itu gitu ya. Jadi silahkan, intinya adalah nanti dicek dan diperbaiki gitu ya. Bu Amel tidak mengatakan siapa yang salah, tapi ini tujuannya ke depannya nanti ini biar bagus gitu ya, intinya itu. Lalu nah kalau misalnya Vinon udah bilang bahwa ini yang Vinon yang mengerjakan, tolong dikebawain sedikit Mbak Risa. Stop. Masih banyak tipe ya. Kalau seingat saya kelompok itu dari sumbernya memang seperti itu Bu. Memang saya sudah baca langsung, memang di SD negerinya memang namanya SD negeri Klampok. Kalau dari yang saya baca ya Bu. Kalau nama tempat itu biasanya ditulisnya bagaimana Mas? Oh iya, huruf kapital ya Bu. Lalu ini penulisan
penulisan sitasi. Penulisannya nampaknya kalau misalnya kamu lihat di bagian atas itu tidak seperti itu. Jadi buat yang konsisten saja. Lalu, nah yang bagian atas atau ini secara keseluruhan ya, ini kamu menuliskan dengan tulisanmu sendiri atau kamu ada istilah atau bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang kamu ambil dari pendapat yang lain, dari pendapat orang lain. Ada yang saya ambil dari pendapat orang lain, tapi hanya topik tertentu aja Bu. Misalnya kan di bagian dari bagian laporan menurut Muhammad Iqbal itu saya hanya mengambil dari penelitiannya aja, kemudian di bagian bawahnya itu saya jelaskan lagi menggunakan bahasa saya sendiri Bu. Oke, nah jika ada kalimat-kalimat yang kamu ambil dari pendapat orang lain tidak masalah, cuma kamu harus melengkapi dengan keterangan kamu ambil dari mana. Gitu, itu namanya sitasi. Kalau tidak, nanti kamu akan disebut sebagai plagiat. Jadi tolong nanti cek lagi dari atas sampai bawah, mana bagian-bagian yang kamu ambil dari pendapat orang lain. Kadang-kadang kan dari segi bahasa itu juga beda ya, antara yang bahasanya mahasiswa dengan bahasanya yang kamu ambil dari artikel atau buku gitu. Nanti silakan dicek aja. Silakan ke bawah lagi. Oke, jadi validitas itu sebenarnya apa sih? Validitas itu kayak itu Bu, mengukur, maksudnya sebuah instrumen teks itu harus mengukur apa yang harus diukur. Misalnya kalau guru SD buat soal gitu Bu, nah soal itu tuh bisa mengukur kompetensi dasarnya enggak gitu. Oke. Baik, lalu nanti di bagian penutup, ini di bagian akhir, tolong kalian tuliskan ya, jadi makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai apa gitu. Jadi mengantarkan untuk pembahasan lebih lanjutnya. Oke, baik. Ke bawah nanti ini tolong ditambahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas ya. Manfaat, oke, ke bawah lagi. Oke, bagus Risa, sudah paham berarti. Nanti kalian cek ya. Kalau misalnya Bu Amel mau lihat di bagian latar belakang sebentar. Paragraf pertama. Ya. Sip, sini. Nah, ini coba kalian perhatikan ya. Di sini ada sitasi yang sudah kalian ambil gitu ya. Dari Sujana dan Suryabrata. Ini nggak masalah. Nah, kalian perhatikan pola untuk menuliskan sitasinya. Sekarang kita lihat dari pengertian validitas bab 1. Bab 2, sorry. Nah, ini. Nah, kira-kira apa ya bedanya dengan yang tadi Bu Amel beri keterangan? Mungkin pengutipannya Bu. Gimana? Bedanya gimana? Ini ya Bu. Ininya bagian ini. Bedanya gimana? Itu lebih kayak di depan gitu, ini di belakang. Enggak juga sih. Nanti dicek ya bedanya apa ya. Arifin juga. Kalau Bu Amel lihatnya ada perubahan, ada beda gitu. Nah, lalu nanti pertanyaannya adalah menggunakannya yang mana gitu. Gunakan cara penulisannya yang mana intinya. Disamakan gitu ya Bu? Iya, harus konsisten. Oke, baik. Terima kasih.
Ini juga cara nulisnya juga nggak benar ini. Nanti dicek ya caranya menulis untuk sitasi itu seperti apa. Kayak nama belakangnya, Bu. Betul lah, itu kamu tahu. Lupa, Bu. Jadi nanti dicek ya dengan ketentuannya bagaimana, nama belakang lalu perlu apa gitu. Oke, ke bawah lagi. Oke, ini nggak terlalu masalah definisinya. Tolong nanti pakai apa ya namanya, dijelaskan menggunakan contoh-contoh ya. Baik, Bu. Ke bawah lagi. Oke, ini juga penulisannya nanti dicek, ada 3 jenis. Validitas isi, kemudian validitas kriteria, yang terakhir validitas konstruk. Oke, bedanya apa validitas itu? Validitas isi itu kayak itu, Bu, apa namanya, kayak apakah itu kayak gimana ya, aku misalin aja ya, Bu. Kalau misalnya kita membuat soal tuh, soalnya itu udah sesuai sama kisi-kisi belum gitu biasanya. Isinya itu udah sesuai sama kisi-kisi belum. Terus kalau misalnya kalau kriteria itu, tes itu tuh berhubungan sama kriteria sesuatu. Misalnya kalau kita tes akademik nih, tes akademik tuh pasti ada kriteria sama inteligensi ya, Bu, gitu. Terus kalau konstruk itu lebih ke teorinya. Misalnya kita buat soal, apakah soal itu tuh bisa mengukur teori yang akan diukur gitu. Itu sih dari saya. Kalau dari yang lainnya boleh nambahkan. Yang lain juga. Menurut saya sama sih, Bu. Cuma nanti kesulitannya adalah kalian perlu menjelaskan ya tadi yang Bu Amel bilang, pakai contoh ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan EP, lalu bagaimana itu validitasnya itu? Ibu udah ada kok beberapa di sini, tapi kayak ini terus sama aku malah masuknya di PPPT, di makalahnya belum, mungkin nanti ditambahin. Oke. Nah sekarang coba Bu Amel mau tahu kalau dihubungkan dengan pelajaran EP kita gimana dengan pembuatan soal? Kalau pembuatan soal berarti kalau yang isi itu ya, kalau sebelum kita membuat soal, kita tuh harus membuat kisi-kisi. Nah, soal yang kita buat itu harus sesuai sama kisi-kisi. Itu yang validitas. Terus? Misalnya validitas hubungan kriteria, kayak mungkin kalau misalnya keterampilan nih, Bu. Kalau keterampilan gitu, misalnya nilai keterampilan puisi gitu, puisinya ada kriteria tertentu, misalnya intonasi atau artikulasi, ritma, dan lain sebagainya. Kalau misalnya konstruk, misalnya kalau membuat soal tentang adaptasi manusia gitu ya, inti soal yang dibuat itu ya tentang adaptasi makhluk hidup manusia itu sendiri gitu. Terus bawa lagi sedikit. Oke. Baik. Nah, Bu Amel mau tanya apa ya? Kalian, menurut kalian, soal yang kalian buat, kan sebelum ini kalian sudah pernah membuat soal ya? Sudah pernah mengalami validitas ini belum?
Udah Bu. Yang mana Risa? Lebih yang isi sama konstruk. Kalau isi kan karena kita kan buat kisi-kisi dulu nih Bu, berarti kita harus menyesuaikan kan. Bu Amel juga meriksa gitu kesesuaiannya. Terus sama yang konstruk itu, jadi mungkin beberapa soal itu memuat indikator atau itu indikator yang memuat materi gitu Bu. Yang mana yang memuat indikator memuat materi? Itu yang konstruk. Yang misalnya ada 3 soal tuh. 3 soal ini nyeritain satu indikator atau satu materi yang dijelaskan gitu Bu. Itu yang bagian nomor 3 ini ya? Iya, konstruk. Kalau Oke. menurut saya. Oke, bagus. Pertanyaan Bu Amel lagi. Coba sekarang yang jawab jangan hanya Risa ya, ini jangan-jangan yang paham cuma Risa ini pertanyaannya. Bisakah kalian membantu Bu Amel untuk menyebutkan langkah-langkah ketika kalian membuat soal? Kalian lakukan apa? Jawab ya Bu. Ini cara membuat soalnya itu untuk menguji yang validitas isi atau bebas Bu? Yang kalian rasakan saja selama ini kita pada kuliah. Kalau pengalaman saya ya Bu, untuk membuat soal itu biasanya yang pertama tentunya harus ini dulu ya, menentukan tema sama subtema yang akan digunakan. Terus nanti kalau udah itu bikin kisi-kisinya itu ada nanti nulis kompetensi intinya itu apa, kompetensi dasarnya itu apa, lalu membuat indikator. Nah, tapi sebelum itu tuh juga kita harus memilih dulu kira-kira jenis soal seperti apa sih yang mau dibuat, bisa pilihan ganda atau isian atau uraian gitu. Nah, nanti kisi-kisinya itu disesuaikan sama jenis soalnya itu. Kalau pilihan ganda kan berarti susah ya untuk diusahakan untuk menjadi HOTS, jadi kemungkinan soalnya loss. Sedangkan kalau soal uraian itu indikatornya nanti bisa dibuat lebih HOTS. Nah, terus nanti setelah membuat kisi-kisi itu bisa membuat soal-soalnya dan kunci jawabannya. Oke, masukkan dulu ya. Tadi yang sudah disebutkan Yesi sudah bagus ya, sudah lengkap. Bu Amel cuma mau konfirmasi soal pilihan ganda itu malah yang memungkinkan bisa sampai HOTS. Tahu dari mana? Karena kan soal pilihan ganda digunakan untuk berbagai ujian-ujian ya. Ya bahkan misalnya ujian penyaringan untuk Olimpiade, ya kan? Atau misalnya untuk UN dan segala macam, untuk masuk ke TNI, Polri dan yang lain-lain gitu ya. Jadi pilihan ganda itu kekasan ya. Pilihan ganda itu termasuk yang bisa hot sebenarnya. Sementara kalau yang objektif yang lain yang itu yang masih dipertanyakan. Nah, bagus tadi yang sudah disampaikan oleh Jesse. Nah, jika soalnya sudah jadi, sudah siap sampai ke kunci jawaban dan yang lain-lain, langkah selanjutnya apa? Penskoran Bu. Apa? Penskoran. Agnes bilangnya penskoran. Iya. Kalau saya itu Bu Nggak dengar. Kalau dari saya Bu, menguji lagi soalnya. Mengujinya gimana, Vinon? Memastikan apa soal yang kita buat itu udah sesuai dengan indikator dan KD yang kita pilih, Bu. Oke, bagus. Nah, pertanyaannya Bu Amel tadi, Agnes bilangnya penskoran. Penskoran itu dapat dari mana sih? Kok tiba-tiba langsung diskor? Oh iya Bu. Apa? Sebelum itu apa? Agnes? Buat soal dulu, habis itu kan kunci jawaban toh Bu. Nah, habis itu langsung pedoman penskoran dari kunci jawabannya tersebut gitu. Oh, sampai ke membuat pedoman penskoran ya? Iya. Nah, kalau misalnya sudah semua, misalnya Vinon tempatnya Agnes sudah dibuat pedoman penskorannya, Vinon juga sudah diuji ulang gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Pokoknya semuanya sudah jadi, lalu apa yang dilakukan? Soal itu diapakan? Diuji coba mungkin Bu. Diuji coba itu bagaimana? Kayak misal diuji coba
ke gimana ya, kayak mungkin dikerjain gitu, kayak atau diuji pakai uji validasi. Ini kira-kira soal yang dibuat itu tuh bisa mengukur kemampuan siswanya atau enggak gitu. Misalnya diuji cobakannya ke siapa ya? Mungkin kalau udah jadi itu udah gurunya udah nganggap itu mungkin sudah sesuai sama indikator sama materi maka Bu mungkin bisa langsung diberikan ke siswanya gitu untuk iya, diberikan ke siswanya. Kalau misalnya soalnya udah jadi, sudah bagus, ya ngapain harus disimpan lagi gitu ya, diuji cobakan ke siswanya. Jadi tadi sebenarnya ketika Agnes bilang penskoran, ya butuh ada data dulu ya sebelum kita mengatakan bahwa ada skor gitu. Tuh, jadi tadi Yohana Yesi juga sudah benar, diuji cobakan. Cuma mungkin masih ragu-ragu ya mau kasih ke siswanya atau ke siapa gitu ya. Benar. Jadi diuji cobakan ke siswanya. Kalau sudah diuji cobakan ke siswa, lalu kita dapat apa ya? Guru dapat apa ya? Dapat data, Bu, dapat jawaban siswa. Oke, data berupa jawaban siswa. Setelah itu dari data itu guru pasti melakukan penskoran yang katanya Agnes itu, memeriksa. Setelah itu. Nah, setelah itu yang mungkin input. Ya, setelah input nilai gitu ya. Setelah nilai sudah tahu. Bisa dites itu sih Bu, uji validitas soal tersebut. Oke, berdasarkan jawaban siswa itu bisa cek ya. Sebenarnya dari data ini bagaimana validitasnya. Mungkin kalian kan juga sudah tahu ya, di bagian bawah itu kan ada cara-cara menghitung ya. Nah, itu memang datanya dari jawaban siswa. Nah, kalau setelah kalian menguji segala macam tentang validitasnya itu, data-datanya sudah dimasukkan, sebenarnya nilai siswa itu bisa kalian lihat dari sisi mananya ya, atau kalian gunakan untuk apa ya nilai-nilai siswa itu? Maksudnya nilai-nilai yang udah diuji apa belum? Yang udah diuji validitas apa belum? Di luar uji validitas. Oh, sebenarnya itu nilai-nilai siswa bisa jadi evaluasi guru ya, Bu? Gimana maksudnya? Evaluasi guru untuk pencapaian pembelajaran. Rasionalnya gimana? Kok kamu bilang evaluasi? Misalnya kalau banyak siswa yang bisa nyampe KKM nih Bu, berarti kan siswa itu bisa dianggap itu ya Bu, bisa memahami materi atau KD tertentu dan mencapai KD tersebut. Kalau misalnya lebih banyak yang lulus KKM. Nah, tapi kalau misalnya nilainya emang masih bawah KKM, berarti guru perlu mengevaluasi ini yang salah itu di mana ya, gurunya atau pembelajarannya itu kurang sesuai sama siswa atau emang materinya belum sampai ke siswa. Oke, bagus gitu ya. Jadi memang jawaban siswa itu bukan hanya, kalau bagi kalian ya, bukan hanya diminta untuk mencari validitas dan reliabilitasnya saja, walaupun memang itu penting ya untuk mencari tahu bahwa soalmu tuh udah bagus atau belum sih, buat soalnya tuh udah bagus atau belum gitu. Nah, lalu misalnya Bu Amel mau buat garis pembatas gitu. Tadi di langkah-langkah pembuatan soal itu ada langkah-langkah yang dilakukan sebelum uji coba gitu ya ke siswa, dan ada langkah-langkah yang dilakukan setelah uji coba, betul kan? Nah, lalu di bawah nanti setelah jenis-jenis validasi, kalian kan akan memberitahu teman-teman yang lain bahwa ini loh, kalau validitas itu bisa dihitung menggunakan rumus-rumus tertentu seperti Sperman-Brown atau yang lain gitu ya, angka kasar dan yang lain-lain gitu kan ya. Menurut kalian, perhitungan validitas itu yang menggunakan data-data itu kalau dimasukkan dalam jenis validitas ini kira-kira masuk yang mana ya? Apakah isi, konstruk, atau apa tadi yang di tengah itu? Kriteria, Bu. Kriteria ya. Kira-kira masuk yang mana ya? Menurut saya lagi nggak? Menurut saya sih kriteria, karena kan pasti ada kriteria tertentu ya dari itu uji soal itu, karena misalnya kalau nilainya udah banyak yang lolos KKM, berarti kriterianya udah tuntas gitu, mungkin Bu. Kalau yang dua yang lain, kalau yang isi itu kan pasti dalam pembuatan soalnya, yang konstruk itu juga dari
pengujian soalnya ke indikatornya juga itu Bu. Tentang Oke, bagus. Ini jawabannya Risa ya, dan Bu Amel setuju. Jadi 3 validitas ini, mungkin pertanyaan 3 validitas ini kalau dikaitkan dengan yang tadi Bu Amel tanya ya, validitas kriteria itu diberikannya setelah kita dapat data, gitu ya, harus ada datanya dulu. Tapi kalau untuk yang validitas isi dan validitas konstruk itu dilakukan sebelum dilakukan pengujian, gitu ya. Lalu pertanyaannya Bu Amel, kira-kira validitas mana ya yang harus dilakukan kalau kalian membuat soal sebagai guru? Yang isi mungkin Bu, yang isi Isi. dan yang konstruk. Oke, yang lain. Yesi bilangnya isi dan konstruk. Jadi sebelum ya, Yesi ya? Iya, yang sebelum kan tadi Bu Amal tanyanya yang waktu pas Untuk proses semua itu kira-kira 3 validitas ini yang harus dilakukan yang mana? Semuanya Bu. semuanya Bu. kalau Ya. iya Kak Sam. Tadi aku pahamnya waktu pembuatan soalnya, bukan kalau pembuatan soal kan kayak tadi yang isi kan Pertanyaannya ya, pembuatan soal itu maksudnya Iya. dari awal sampai akhir dong, sampai Oh, analisis kira-kira yang mana validitasnya yang harus dilakukan, idealnya ya. Idealnya yang mana yang harus dilakukan? Semuanya Bu, kan melengkapi. Oke, benar sih. Semuanya ya. Jadi sebenarnya uji validitas itu harus dilakukan sebelum soalnya itu diuji cobakan dan sesudah soalnya itu diuji cobakan. Ini idealnya. Jadi utuh gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian bayangkan langkah-langkahnya ya panjang ya. Jadi ada kemungkinan guru-guru itu tidak sanggup, waktunya tidak cukup untuk melakukan itu gitu. Jadi mungkin ada langkah-langkah yang dipotong, yang tidak dilakukan. Oleh karena itu, makanya mungkin kalian tahu ya, di awal-awal Bu Amel pernah tunjukkan ada soal-soal yang aneh-aneh itu. Nah, itu karena ada langkah-langkah yang dipotong, terutama ketika validitas ini. Gitu. Kalau semuanya diikuti langkahnya, nggak mungkin soalnya aneh. Gitu ya. Lalu Bu Amel mau tambahkan sedikit mengenai yang validitas kriteria ya. Coba lihat yang bagian validitas kriteria. Nah, coba kalian lihat. Validitas hubungan kriteria disebut juga sebagai validitas empiris. Validitas empiris itu adalah validitas berdasarkan data. Gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan kriteria-kriteria itu nggak ada. Jadi karena ada istilah empiris, jadi itu harus punya data. Sedangkan kalau yang tadi yang isi dan konstruk itu kan nggak butuh data ya. Gitu. Jadi tidak perlu diuji cobakan juga nggak apa-apa, berdasarkan rasio saja, rasional saja. Gitu. Oke. Ya. Ke bawah lagi. Ini nanti dicek-cek ya cara penulisan teorinya. Ke bawah lagi. Ini cara-cara menghitungnya ya. Kalian, Bu Amel tanya, kalian pernah nggak menghitung seperti ini? Hampir sama kayak tes kan Bu. Kayak Iya, betul. Benar sekali. Bukan tes sih, sebenarnya korelasi. oh iya. Ya, korelasi ya, benar. Jadi nanti ketika kalian presentasi ini akan baik kalau misalnya kalian ingatkan lagi teman-teman kalian ya, ini cara menghitungnya bagaimana. Kalian sudah dapatkan menggunakan Excel dan SPSS kan? Udah sih Bu, baca-baca tapi belum kita masukin ke ini Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi besok tolong disampaikan ke teman-teman kalian. Rumusnya aja, nggak usah tutorial Bu. Ya tutorial lah, masa rumusnya aja. Ngapain mereka tahu rumus? Yang penting kan tahu cara ngerjainnya. Ya. Oke, Maaf, Bu. lanjut. tutorialnya itu cuma pakai Excel atau SPSS juga Bu? Kayaknya Bu Amel prefer SPSS deh. Itu lebih cepat nggak sih kalau SPSS tuh? Iya, sana nggak masukin banyak rumus. Iya, kan langsung udah pilih-pilih-pilih yang analyze terus masuk yang mana terus udah kan? Iya Bu.
ada yang korelasi segala itu kan ada, atau tinggal milih aja gitu loh. Mending pakai SPSS deh. Soalnya nanti ini berguna untuk kalian ketika ujian skripsi itu loh. Oke, lanjut. Oke. Jadi sebenarnya nanti itu ada 2 sih. Jadi kalian coba menjelaskan manualnya, langkah manualnya. Kemudian lebih penting prakteknya. Tapi ini langkah manualnya perlu dipahami juga. Oh iya Bu, kemarin tuh kami tuh pas waktu nyari itu ada ini loh Bu, kayak ada 2 soal perbedaan. Kalau dari Google itu kayak cuma nyampe koefisien validitasnya. Kalau yang di YouTube itu nyampe kayak ada alfanya gitu loh Bu, kayak tingkat errornya gitu. Kalau yang pakai alfa itu biasanya nanti bisa pakai bantuan Excel sih. Excel. SPSS sih. Iya, jadi kita nyantumin dua-duanya karena nggak tahu mana yang benar. Nggak apa-apa, dua-duanya benar. Dua-duanya benar, cuma cara nanti habis itu ngapainnya itu loh yang jadi masalah. Nggak apa-apa, dua-duanya bisa. Oke, lanjut dulu. Yang penting ini langkahnya ya, dikasih tahu ya teman-teman ya. Nah, antara yang simpangan dengan yang angka kasar itu beda banget ya. Beda di ininya sih Bu, rumusnya malah beda. Ya, rumusnya sedikit berbeda ya, karena kalau yang simpangan itu harus mencari simpangannya dulu, jadi dicari rata-ratanya, kemudian dikurangi gitu kan. Tapi kalau angka kasar kan pakai angka-angkanya itu aja ya, nggak perlu cari rumus, nggak perlu mencari rata-rata dan yang lain-lain, bisa langsung dicari. Nah, nanti kalian bisa ceritakan ini bedanya apa gitu juga bagus. Oke, lanjut. Oke, bagus. Oke. Ini tolong ditambahin. Ini kan bukan pendapat kalian sendiri kan, misalnya yang tentang validitas butir atau validitas item itu kan bukan pendapat kalian sendiri kan? Bukan. Iyalah, percaya Bu Amel, kalian kan ahli ya, belum, tapi suatu saat akan jadi ahli. Tolong ditambahkan sitasi yang tadi Bu Amel bilang. Jangan sampai kalian dianggap plagiat, ya. Ini dasarnya dari mana? Oke. Lanjut. Oh, ini sudah ada contohnya ya, bagus. Oke, nah kalau misalnya ini 1010 berarti ini soalnya tentang apa ya nih? Kemungkinan. Benar salah. Benar salah boleh. Ada lagi nggak? Yang lain? Pendek Bu. Jawaban pendek bisa. Ada lagi? Pilihan ganda. Agnes tadi bilang apa? Uraian itu kalau satu soal tuh kemungkinan bisa lebih dari 1 ya jawabannya ya. Jadi ini rada-rada susah kalau uraian. Gitu. Ini kan ada 10 soal. Tapi kan jawabannya hanya 1010 benar salah ya. Jadi matching bisa untuk menjodohkan. Yang jawabannya semuanya 1010. Tapi kalau misalnya esai itu ada kemungkinan mereka kan perlu menjelaskan ya, jadi ada kemungkinan besar sih sebenarnya. Jadi kalau 1010 itu nanti jadi pertanyaan, ini uraian modelnya kayak apa ini kok jawabannya cuma 1010. Oke. Bawah. Oke. Ke bawah lagi. Lagi. Oke, ya ini cara menghitungnya ya. Sudah dapat angkanya, terus setelah didapatkan angka koefisien korelasinya 0,892 lalu mungkin ini kalau yang di pakai persen produk correlation tuh dibandingin sama alfanya, kalau ini nggak tahu. Nah, kalian kan tadi sudah ada tabel-tabel ya, coba lihat tabel-tabel di atas. Nah, ini ini ketinggalan. Jadi mau mengatakan apa? 0,892 itu berarti validitasnya sangat tinggi ya.
Ya, soal nomor berapa tadi yang dikorelasikan? Contohnya? 6. Ini soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 gimana? Validitasnya? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi dia benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Jadi harus sampai ke kesimpulan gitu ya. Nah, yang bawahnya dibandingkan dengan alfa, dia itu lebih sederhana. Jadi kalau misalnya pakai tabel itu kan ada tahapannya ya, ada validitas sangat tinggi, kurang gitu ya. Tapi kalau yang pakai alfa itu hanya membedakan antara valid atau tidak valid, sudah cukup. Kalau valid ya sudah, kalau tidak valid harus diam. Sampai ke situ. Oke. Ini memang harus pakai ini sih, pakai tabel. Kalian sudah punya tabel koefisien korelasi kan? Ini Bu udah tak cantumin. Coba misalnya kalian pakai alfa berapa? Alfa 5. Alfanya 5%. Ya, Bu. Siswanya ada berapa? Ada 10. Siswanya 10 atau soalnya 10? Siswanya misalnya. Siswanya 10 ya. Nah, Oke, siswanya 20 atau 10? 10 aja deh, Bu. Ya, siswanya 10, coba kalian lihat, harusnya ini N-1 ya. N-1 dulu untuk N-nya. Di bagian 9 kan, alfa 0,05, berarti angkanya berapa? Angka apanya, Bu? Angka tingkat signifikansinya. N-nya itu N-1, tadi kan siswanya 10 kan? Oh, iya, Bu. N-1, berarti kalian lihat di bagian N-nya 9. Ya. Nah, lalu lihat taraf signifikansinya yang 5%. Berapa itu angkanya? 0,666. Ya, 0,666. Nah, caranya mencari tahu itu valid atau tidak adalah kalau nanti koefisien korelasinya di atas batasnya ini, jadi ini sebagai batas ya, di atas 0,666, maka dianggap soalnya valid. Kalau di bawah 0,666 dianggap tidak valid. Semudah Tapi itu. di rumusnya ini N-2, Bu. N-2 itu kalau variabelnya 2 ya. Oh, berarti ini N-1 ya, Bu? Oh, beda nanti kami ganti. Soalnya kamu langsung pakainya yang product moment. Product moment itu variabelnya memang 2 sih mungkin ya. Oh, berarti ini apa, Bu, bagusnya? N-1 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. N-1 aja. N-1. Itu ya caranya. Ya. Bisa sama nggak tadi? Kalau misalnya pakai tabel dan pakai product moment, kesimpulannya? Mau hitung, batasnya kan 0,666. Oh ya, berarti ya valid, Bu. Valid juga ya, jadi tidak ada perbedaan kalau menggunakan dua cara itu. Ini caranya. Harus. Kesimpulannya sama-sama valid. Itu ya, Jadi, sampai sini? Ya, kita jelasinnya berarti yang pakai SPSS yang ini ya, Bu, produk. Ya, kalau pakai SPSS itu sebenarnya sama sih, dua-duanya bisa kok. Oh, bisa. Bisa dua-duanya. Jadi kalau di SPSS itu kan ada personnya juga ya, personnya ada, significant to tail-nya juga ada ya. Jadi tergantung kamu mau lihat yang data yang bagian mana. Oke, Bu. Kalau bagian koefisien ya kamu bandingkan dengan tabel. Kalau misalnya kalian mau pakai alfa-alfa itu ya bisa pakai yang significant to tail. Gitu ya. Oke, Bu. Udah tinggal kesimpulan. Ya, tinggal buat kesimpulan ya. Nah, Oh, ini ada, Bu, apa? tes standar sebagai kriteria. Oh, oke, bagus. Nah, sebenarnya ada satu lagi sih. Apa, Bu? Kalau misalnya soal kalian itu dibilang tidak valid, lalu apa yang harus dilakukan? Ini tidak benar sih. Ada juga ya kayaknya ya di materi itu. Jadi kalian tambahkan dua materi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas, dan satu lagi, kalau soal kalian itu ternyata di kesimpulannya itu tidak valid, lalu apa yang harus kalian lakukan gitu? Membuktikannya ya, Bu?
langkah selanjutnya lalu bagaimana gitu loh. Kalian harus apakan gitu, kalian sebagai pembuat soal itu harus kalian apakan. Membandingkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Untuk dari aku ya. Untuk dari aku mungkin untuk nyampein contoh-contohnya boleh pakai contoh yang Bu Amel tadi untuk soal yang kita buat soal itu, Bu. Boleh? Jenis-jenisnya itu. Boleh. Yang lain mungkin. Yang lain, Agnes? Saya mau tanya sih. Ya sih, ya. Kan tadi Bu Amel kan bilang kita selalu pakai SPSS ya Bu, jelasin itu. Berarti kan itu tadi di contoh ininya kan yang pertama tuh kan ada contoh kita hitung pakai manual. Nah itu yang pakai manual itu kita hitung pakai SPSS juga atau gimana Bu? Atau yang SPSS yang tadi apa? Yang tadi terakhir dijelasin sama Bu Amel itu? Kayaknya pakai yang contoh kalian saja. Jadi datanya pakai yang tadi sudah 101010 itu loh. Itu hitung pakai SPSS, lalu dibandingkan saja hasilnya. Kalau contoh manual itu kan kalian juga ambil kan, maksudnya nggak kalian hitung sendiri kan? Iya Bu, tapi waktu soalnya waktu ngambil di Google itu soalnya ternyata jawabannya itu perhitungannya salah, jadi kita hitung lagi sendiri. Oh ya nanti bisa sambil pakai SPSS. Ya bagus kalau misalnya kalian sampai ke tahap menguji ulang data yang sudah kalian dapatkan dari internet, itu bagus, itu berarti kalian sudah mempraktekkan berpikir kritis, itu bagus. Pakai SPSS datanya yang sudah ada saja, lebih mudah untuk kalian. Itu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Belum ada? Dari saya tidak ada Bu. Oke. Saya sudah nggak ada Bu. Oke. Jadi nanti tolong dilengkapi yang tadi Bu Amel minta ditambahkan materinya, lalu dibuat PPT-nya, lalu kita bertemu besok ya di jam 8. Nanti kalian yang presentasi pertama ya, karena validitas dulu, kemudian baru reliabilitas ya. Oke. Baik. Kalau sudah sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu. Ya.